Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan hari ini, sebelum Ibu menyampaikan materi yang ingin Ibu sampaikan, sebelumnya Ibu minta izin dulu ya untuk memperkenalkan dirinya Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Marita Kristiati, biasa disapa dengan Ibu Marita. Saya di sini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu ingin membahas tentang apa sih teks laporan hasil observasi itu. Nah, kita nanti akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu jelasin dulu ya. Teks laporan hasil observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan keberadaannya. Nah, itu pengertian dari teks laporan hasil observasi ya. Untuk berikutnya, ada tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya yang pertama, bertujuan untuk mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, bertujuan untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itu tujuan yang kelima. Sudah belajar tentang pengertian, tujuan, kemudian di sini nanti ada fungsi teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi ini berfungsi sebagai melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai pendokumentasi. Nah, sedangkan ciri-cirinya, teks laporan hasil observasi ada 4 ciri ya. Ciri yang pertama itu universal, ciri yang kedua bersifat objek tunggal, ciri yang ketiga berdasarkan fakta, ciri yang keempat tidak berdasar prasangka. Untuk susunannya sendiri, struktur teksnya itu ada 3 struktur. Yang pertama membuat pernyataan umum, yang kedua diperlukan deskripsi bagian, yang ketiga membuat kesimpulan. Nah, itu tadi dari pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian tujuan, kemudian fungsinya, terus ciri-cirinya, ya kan? Terus ada strukturnya juga. Nah, itu yang ada di dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya, Ibu mau memberikan contoh. Nah, di sini pada materi yang tadi Ibu sampaikan, materi hasil observasi, kalian juga sering diminta untuk menunjukkan contoh laporannya hasil observasi. Sebelum nanti kalian mengerjakan tugas mandiri, ya, terlebih dahulu Ibu memberikan sebuah contoh teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu membuat contohnya tentang objek sampah, ya, yang biasa sering banget lah orang tak sadar diri membuang sampah sembarangan, ya kan? Habis minum es, kantong plastiknya dibuang. Habis makan ciki, plastiknya dibuang, dilempar sembarangan, ya kan?
Nah, di sini Ibu objeknya ngambil sampah. Sampah tidak bisa lepas dari aktivitas manusia. Salah satu jenis sampah yang menimbulkan masalah serius adalah sampah plastik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, penggunaan bahan plastik pun semakin tinggi. Itulah mengapa semakin banyak sampah plastik yang terbuang dan mencemari lingkungan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau biasa yang disebut INAPLAS dan Badan Pusat Statistik BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Parahnya luar biasa kan, untuk sampah plastik sendiri per tahun bisa sampai 64 juta per ton. Sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik diantaranya dibuang ke laut. Begitu masih ada saja pencemaran yang terjadi akibat sampah. Banyak kelompok masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk ini tentu akan berakibat fatal. Tak hanya mencemari lingkungan, sampah juga bisa membahayakan kesehatan. Jika diamati, sebetulnya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah plastik. Cara yang paling mudah adalah dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Dengan memisahkan jenisnya, sampah-sampah tersebut sebetulnya masih bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya, dengan cara mendaur ulang sampah menjadi bahan-bahan yang berguna bagi manusia. Nah, itu tadi contoh sederhana yang Ibu buat tentang sampah. Lah, nanti kalian bisa membedakan antara laporan hasil observasi dengan teks biasa. Lah, nanti ada ciri-cirinya. Lah, tadi Ibu sudah menyampaikan di awal, untuk ciri-ciri laporan teks hasil observasi ada berapa. Nah, sudah ada tadi ciri-cirinya kan? Ada 4 ciri untuk teks laporan hasil observasi. Nanti kalian bisa membedakan antara teks biasa sama dengan teks laporan hasil observasi itu yang bagaimana. Mungkin nanti apa yang Ibu sampaikan bisa dicatat dengan baik buat belajar. Lah, kalau semisal belum paham, nanti bisa ditanyakan sama Ibu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih definisi umum yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu memiliki gambaran yang bagaimana, gitu kan? Untuk definisi umumnya tersendiri, untuk gambaran tentang teks laporan hasil observasi itu sebenarnya membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, lokasi observasi, dan informasi umum lainnya. Nah, terus misalnya dari contoh laporan hasil observasi yang tadi Ibu sampaikan, kayak gitu kan. Tadi yang Ibu mengambil contoh objeknya tentang sampah, kemudian menjadi contoh teks laporan hasil observasi secara umum. Nah, sampah plastik menimbulkan masalah lingkungan. Penggunaan bahan plastik pada kehidupan manusia menyumbang sampah plastik.
Terus untuk manfaatnya yang tadi Ibu sampaikan, deskripsi manfaat ini sama dengan fungsinya sebagai penutup ya. Penulis bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan. Misalnya, sebagai masukan kepada pemerintah atau dinas terkait agar segera mengatasi masalah yang terjadi. Atau bagaimana cara pemanfaatan sampah agar menjadi benda yang berguna bagi manusia. Nah, itu yang tadi sudah Ibu jelasin semuanya. Dari deskripsi tentang laporan hasil observasi, tujuan, ciri-ciri. Nah, tadi juga Ibu sudah mencontohkan contoh teks hasil observasi. Nanti untuk tugas mandirinya, Ibu minta ya, kalian bisa membuat contoh teks laporan hasil observasi. Bisa dikerjakan dan bisa segera untuk dikumpulkan. Sekali lagi, Ibu minta tolong apa yang tadi Ibu sampaikan bisa dicatat dengan baik buat belajar. Kemudian, tugasnya dikerjakan. Untuk kritik atau mungkin saran buat Ibu selagi Ibu menyampaikan materi secara daring seperti ini. Jika Ibu menyampaikannya terlalu cepat banget, tolong kalian bisa menyampaikan ya. Mungkin, Bu, maaf ya kalau menyampaikan materinya jangan terlalu cepat-cepat ya, kayak gitu. Biar pertemuan minggu depannya bisa Ibu kurangin kecepatannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Tetap belajar dengan rajin, tetap belajar semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.